Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkamala Fitri dari kelompok Pikamed. Di sini saya akan memberikan pendapat saya setelah membaca artikel mengenai isu farmasi yang berjudul "Tak semua apoteker bisa melimpahkan wewenang praktek kefarmasian kepada tenaga teknik kefarmasian atau TTK". Berdasarkan info yang saya dapatkan, saya setuju dengan isi artikel tersebut karena semuanya sudah memiliki ketentuan dan batasan masing-masing. Tenaga kefarmasian yang boleh diberikan wewenang oleh apoteker apabila sudah memiliki izin praktik berupa SIP, SIPA, ataupun SIP-TTK yang menyatakan bahwa TTK sudah mampu melakukan pelayanan kefarmasian. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mutiara Alfia dari kelompok Pikamed. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai isu kefarmasian yang berjudul "Tak semua apoteker bisa limpahkan wewenang praktik kefarmasian kepada tenaga teknis kefarmasian". Berdasarkan informasi yang saya baca, saya merasa setuju karena seorang apoteker dan TTK mempunyai tugas dan fungsi yang sedikit berbeda walaupun sama-sama tenaga kesehatan. Dan seorang apoteker bisa melimpahkan kewenangannya kepada TTK apabila kedua tenaga kesehatan tersebut telah memiliki STRA dan SIPA untuk seorang apoteker, dan STRTTK dan SIPTTK untuk seorang TTK, dan keduanya sudah berpraktik di Fasyanfar. Dan juga saran saya, jika limpahkan kewenangan, sebaiknya melakukan prosesi serah terima pelimpahan kewenangan dari apoteker ke TTK, karena agar suatu saat nanti terjadi penyelewengan di antara salah satu pihak bisa dipertanggungjawabkan. Sekian. Jadi, untuk menanggapi artikel di atas ataupun artikel yang kami ambil, saya pribadi setuju karena benar apa kata artikel tersebut bahwa tidak semua apoteker dapat melimpahkan wewenang praktik terhadap tenaga teknis kefarmasian. Bahkan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian di sisi lain, tercantum dalam undang-undang juga, mungkin meskipun dalam artikel tersebut sudah dituliskan, akan saya bacakan ya. Jadi yang pertama itu, pembuatan termasuk pengendalian sediaan farmasi, kemudian pengamanan sediaan farmasi, pengadaan sediaan farmasi, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, kemudian pelayanan informasi obat atau PIO, dan yang terakhir itu adalah pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Menurut saya, sekali lagi, benar apa kata artikel tersebut ya, tidak elok, mungkin bukan tidak elok, lebih kepada kurang ya, apabila wewenang yang seharusnya dilimpahkan kepada apoteker itu dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain gitu loh. Jadi mungkin cukup sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Nisa Alida Hanum dari kelompok Pikamed. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait isu kefarmasian yang kelompok kami pilih. Saya setuju bahwa tidak semua apoteker bisa melimpahkan wewenang praktek kefarmasiannya kepada TKK, karena hanya apoteker yang memiliki surat izin praktek yang baik untuk dapat melimpahkan wewenangnya kepada TKK, yang tentu juga harus memiliki SIPTT yang baik, dan keduanya berpraktek di tempat yang sama atau Fasyanfar yang sama. Apabila puskesmas belum memiliki apoteker penanggung jawab, maka hal tersebut dapat merujuk pada Permenkes nomor 26 tahun 2020 pasal 6 ayat 4. Terima kasih. Mengenai pelimpahan kewenangan seorang apoteker kepada seorang TTK yang disetujui oleh dan ditetapkan oleh dinas atau orang lain yang bukan apoteker yang bersangkutan,
menurut saya itu kurang menghargai profesi sebagai apoteker, karena mengenai kewenangan, ada berbagai jenis kewenangan dan apoteker yang tahu mana kewenangan yang harus dilimpahkan sesuai kebutuhan masing-masing kan. Nah, kalau misalkan ditetapkan oleh orang lain, itu sama saja tidak menghargai. Pun apoteker sudah diberi tanggung jawab. Saya Mulidini dari kelompok Pikamet akan menyampaikan pendapat saya tentang isu yang berjudul tak semua apoteker bisa limpahkan wewenang praktik kefarmasian kepada teknik tenaga kefarmasian. Saya pribadi setuju dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 11 ayat 6. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan teknik tenaga kefarmasian. Seperti yang dikutip tadi, apoteker dan teknik tenaga kefarmasian terdapat dalam satu kelompok yang dimana pengertian kelompok itu adalah dua atau lebih anggota yang saling bekerja sama dan tidak merugikan sebelah pihak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galurianda dari kelompok 2 Pikamet. Di sini saya akan memberikan pendapat saya setelah membaca artikel mengenai isu-isu kefarmasian yang berjudul tak semua apoteker bisa melimpahkan wewenang praktek kepada tenaga teknik kefarmasian atau TTK. Saya setuju dengan isi artikel tersebut karena TTK pada prinsipnya tidak berwenang melakukan praktik kefarmasian sebelum mendapat limpahan kewenangan dari seorang apoteker. Apoteker yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada TTK yang melaksanakan pelayanan kefarmasian secara terbatas di puskesmas ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Terima kasih.